Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita menikmati akan kemurahan Tuhan. Dan nanti setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Tuhan selalu merancangkan di masa depan kita penuh dengan harapan. Karena cinta Bapa, karena kuasanya tinggal dan mengasihi saudara dan kita semuanya. Oh haleluya, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Sungguh Bapa, hanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan, hanya berkat karena anugerah-Mu Bapa, teramat baik bagiku. Amin, amin, amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Sungguh Bapa, Kau hiasi kehidupan kami dengan segala kemurahan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Oh haleluya Yesus, sungguh Bapa. Ku ada saat ini, semua berkarena kasih-Mu. Sungguh Bapa, hidup hari ini, oh terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik. Kau ada saat ini Bapa, kami menikmati menerima anugerah-Mu yang besar Bapa. Itu semua karena kasih dan anugerah kemurahan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, amin. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Oh haleluya, Engkau sungguh baik Bapa, tiada tertandingi oleh apapun Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, glory glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya.
cinta kasih-Mu tak pernah berubah bagi kami ya Tuhan. Kami layak bersyukur, kami layak bersyukur. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kepercayaan yang besar yang Kau berikan, kami akan menjaganya dengan luar biasa Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Kau ajari kami Tuhan, karena Engkau akan melimpahi kami dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengandalkan Engkau dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini kita ke dalam 2 Raja-Raja 6, kita kupas dari ayat pertama sampai ayat 7 dulu. Terus besok lanjut lagi ya. Haleluya. Yuk kita sama-sama. Di sana berbicara tentang kapak timbul mengapung. Apa sih Bu maksudnya kapak timbul mengapung? Apa isinya? Ayo kita masuk, kita baca bersama-sama. Kita akan belajar dari firman ini, dari pembacaan firman ini nanti Tuhan akan menyatakan kepada kita apa maksudnya ya. 1, 2, 3, kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Jadi ada orang, mereka meminta belas kasihan. "Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami," jawab Elisa. "Pergilah." Elisa manut aja, Elisa itu baik banget gitu ya. Karena dia penuh dengan urapan dan kuasa. Urapannya itu loh, urapan ilahi. Jadi bisa dilihat kalau orang yang diurapi oleh Tuhan, dia memiliki karakter yang sabar, karakter yang menguasai diri gitu ya, yang penuh hikmat. Dunia tidak bisa mencampurinya. Di ayat yang ketiga, lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut," dari rombongan itu. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan ke tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara tahu, dalam menjalani kehidupan ini seharusnya kita itu harus sadar bahwa kita tidak memiliki sesuatu apapun. Kita ini manusia yang lemah, kita itu manusia yang tidak berdaya. Jadi jangan sakarpe dewe koyo yo. Ingat, kalau sudah seperti itu, mata kapaknya hilang dan barang itu pinjaman lagi, bukan punya sendiri. Tapi Tuhan begitu baik dan luar biasa. Maka dari itu, kalau Tuhan memberikan kepercayaan buat kita, janganlah menjadi kesombongan dan keakuan. Kepercayaan apa? Kalau saudara dipercaya dengan harta kekayaan, saudara memiliki 1 perusahaan mungkin, saudara memiliki bisnis yang begitu luar biasa, dan saudara mulai lupa dengan siapa pemberi bisnis itu, lupa dengan siapa yang mengatur hidupmu. Hati-hati. Di sini mulailah saudara berjaga-jaga. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Kejatuhan demi kejatuhan itu sering kali terjadi. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan iblis yang selalu mencuri untuk kebahagiaan manusia. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa apa yang Tuhan
Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah Tuhan yang memberi. Tetapi banyak sekali juga orang-orang dia percaya tetapi lupa dalam kepercayaan itu. Isinya keakuan, kesombongan, dan yang lain sebagainya. Waktu belum punya rumah misalkan, waktu belum punya rumah, rumahnya masih kontrak, masih ngekos ke sana ke sini, dan pada suatu saat Tuhan memberikan kepercayaan yang besar dan bisa membeli sebuah rumah sekalipun kecil. Waduh, senengnya luar biasa. Tetapi awal-awalnya seperti itu, tetapi lama-kelamaan sudah lupa. Jadi mulai sesuka hati untuk berkata-kata dan berucap. Segala sesuatu yang kita miliki itu semua karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang saudara punyai itu adalah milik Tuhan. Yang penting jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Amin. Rumah di mana kita tinggal, harta kekayaan yang punya pangkat dan kedudukan jabatan apa saja, kita harus menyadari itu, bahwa semua itu hanyalah sebuah titipan yang dari Tuhan. Ketika kita dititipi, kita harus bisa menjaga dengan baik, tidak untuk sembrono, sehingga tidak seperti apa yang ditulis di ayat ini. Tetapi berkatalah abdi Allah itu, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian abdi Allah ini memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Untung ada kemurahan Tuhan, untung ada kasih sayang Tuhan, sehingga ketika dilemparkan, dia mulai mengapung mata kapak itu dan diambilnya. Itu karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan engkau tidak akan pernah bisa apa-apa. Kalau yang belum punya rumah, jangan terus bersungut-sungut, terus mengucap syukur. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dan yang sudah punya rumah, jangan sombong. Amin. Kalau engkau punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta kekayaan yang berlebihan, jangan sombong. Itu semua karena anugerahnya, bukan karena kekuatan kita, kekuatan saudara. Amin. Saya ajarkan segala sesuatu yang kita miliki itu punya Tuhan. Jaga baik-baik. Kalau engkau dipercaya, jaga baik-baik. Ketika engkau bisa dipercaya hal yang kecil, engkau akan jauh dipercaya dalam hal yang lebih besar. Kuasa dan karunia. Kalau kita mampu dalam kapasitas kita sebagai seorang pemimpin, kita mampu dalam kapasitas itu sebagai pelajar atau mahasiswa, engkau mampu dalam kapasitasmu masing-masing, Tuhan akan jadikan engkau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang luar biasa deh pokoknya, dalam kedudukannya, dalam jabatannya, dalam rumahnya. Tetapi ingat, jangan ada keakuan dan kesombongan. Bukan oleh karena kuat dan gagahmu, semuanya boleh ada itu karena anugerahnya. Amin. Tanpa anugerah Tuhan kepadamu, engkau tidak akan pernah bisa. Hal yang ketiga, keluarga kita itu pun juga harus dihargai, itu harus dihormati. Amin. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Anak-anak diajarkan untuk menghormati kedua orang tuanya dan juga menghormati kakek neneknya kalau masih punya dan kalau masih tinggal serumah. Biasanya kalau sudah tinggal serumah itu lupa dengan pengajaran-pengajaran didikan gitu ya. Tetapi kalau yang jauh sih, yang masih datang aja masih menghormati, masih menghargai, masih bisa ini dan itu. Tapi kalau sudah campur itu biasanya lupa. Mari saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dan dicintai Tuhan. Saudara mau menjadi berkat dan diberkati, lakukan hal ini. Jangan sembarangan. Ketika engkau dipinjami, anak-anak yang dipercayakan dan kepadamu adalah dipinjami oleh Tuhan. Kenapa saya dikatakan dipinjami oleh Tuhan? Kita tidak tahu sewaktu-waktu pemiliknya itu akan mengambil dan bagaimana, pasti diambil. Tetapi saya tidak mengajarkan dalam pengambilannya. Yang saya ajarkan, pelihara dengan baik-baik. Orang tuamu adalah titipan dari Tuhan.
Ketika engkau masih kecil, engkau adalah anak-anak yang dititipkan orang tuamu kepada Tuhan. Mari setelah kita besar jangan ditinggal. Dan jangan nanti kalau ibunya ngompol atau bapaknya yang ngompol sudah stroke nggak bisa. Aduh, pempes terus saja. Kalau nggak gitu ganti terus spraynya, ngompol aja. Itu dimarah-marahi. Sudah diringkes saja, taruh sana di panti jompo. Di panti jompo digeletak, nggak diurusi, nggak diapain, ditengok aja, enggak. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara sadar akan hal ini, pengajaran firman Tuhan hari ini buat kita, itu kita menghargai orang tua kita. Orang tua kita bukan tidak berarti tanpa beliau kalian tidak akan besar. Saya pun tanpa ada orang tua saya tidak akan pernah bisa gede, bisa besar sampai hari ini menjadi tua ini. Ketika saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan, mari kita menjaga dengan baik. Amin. Kalau saudara saya ingatkan, ini saya sudah mulai masuk ke orang tua, yaitu berbicara tentang keluarga. Keluarga itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau keluarganya habis semua, tiba-tiba ada kecelakaan maut dan yang lain, yaitu rencana Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Ketika kita masih diberikan kesempatan, mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling mencintai. Kita belajar dari 5 jari kita. Saya masih dalam minggu ini masih membawa 5 jari ini ya. Karena 5 jari ini yang bisa untuk bekerja, bisa untuk makan, bisa untuk menulis, bisa untuk mengenang hal-hal yang lama. Bukan diingat hal-hal yang buruk ya, tetapi hal lama yang buruk dibuang, hal lama yang manis kita ingat. Dan kita bisa menuliskannya di atas kertas yang putih. Haleluya. Tanpa ada bantuan tangan, cuma ada bolpen gak bisa. Tetapi karena ada 5 jari, ada 3 jari, 4 jari gak sempurna. Yang sempurna adalah ada 5 jari ini. Maka dari itu mau saya katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara masih memiliki orang tua, hargai orang tuamu. Ingat bahwa semua itu karena anugerahnya. Begitu banyak anak-anak yang masih kecil sudah ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh ayahnya, oleh ayah dan ibunya, apalagi ikut tantenya. Waduh, hargai dan hormati tantemu ketika dia yang membawa engkau, baik bude atau bulikmu ya, baik dari kakak orang tuamu atau dari adik orang tuamu. Saudara harus bisa menghargai dan menghormati mereka, karena mereka adalah wakil daripada Allah untuk saudara, supaya hidup saudara dapat berkenan di hadapannya. Hidup kita semua, Tuhan mengajarkan, Tuhan mempercayakan kepada kita hidup kita. Tuhan punya hak penuh atas hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan punya hak penuh. Kapan saja Tuhan mau mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Tuhan bilang pulang sekarang pun pulang. Kalau Tuhan bilang aku akan menambahkan usia, Tuhan juga yang menambahkan, bukan karena kekuatan manusia. Artinya kita tidak punya kuasa atas hidup kita sendiri. Karena itu jangan coba untuk menjauh dari Tuhan. Saya mau semua mendekat kepada Tuhan, meminta hikmat yang daripada Tuhan, meminta petunjuk dan tuntunan yang dari Tuhan. Ketika engkau dituntun oleh Tuhan, engkau dituntun oleh Roh Kudus, percayalah hidupmu tidak akan sukar dan hidupmu tidak akan pernah salah. Maka dari itu janganlah engkau sombong dalam hidupmu. Jangan ada kesombongan sedikit pun. Ketika saudara sombong, semuanya menjadi fatal. Karena apa? Karena iblis yang bersuka cita. Ketika saudara sombong, iblisnya wah aku menang. Aku menang karena dia mau untuk aku ajak untuk berbuat sombong. Aku perintahkan untuk berbuat angkuh. Aku perintahkan untuk begini dan begitu. Dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik jangan engkau tiru. Tetapi tirulah dalam hal-hal yang baik. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Yesus melalui pimpinan kuasa Roh Kudusnya.
Haleluya. Paham dari pembacaan sampai di ayat pertama sampai dengan ayat 7 ini. Lalu katanya ambillah orang itu, mengulurkan tangannya dan mengambil mata kapak yang sudah tenggelam tadi. Karena kuasa yang dipercayakan kepada Elisa hanya potongan kayu yang dia lemparkan, mata kapak itu menjadi lihatan. Haleluya. Untung dipinjami, hilang, enggak sembrono. Itu namanya sembrono. Ketika kita dipinjami, kita harus berhati-hati, jangan merusak apa yang sudah kita pinjam. Kita harus saling menjaga, termasuk menjaga hati. Saya dan saudara harus menjaga hati. Kita berjauhan, kita harus tetap menjaga hati. Amin. Ketika saudara dan saya mau menjaga hati, maka berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan melimpahi di dalam kehidupan saudara. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, ya haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu selalu mengajarkan kebenaran buat kami. Namun rasanya berat Bapak untuk kami hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami percaya Bapak, kami percaya ketika Engkau menjamah Tuhan, maka kepercayaan yang besar itu terjadi perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan anak-anak-Mu akan memiliki kerendahan hati, anak-anak-Mu akan menyadari bahwa apa yang Kau percayakan itu sangat berharga dan mahal harganya. Untuk itu Bapa, mampukan setiap kami untuk Kau percaya dan melakukan, bertanggung jawab atas segala kepercayaan yang Kau berikan. Karena ini adalah kesempatan yang istimewa yang boleh kami terima. Terima kasih. Terlebih kepercayaan keuangan, biarlah kami bisa mengelolanya Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau akan mempercayakan Tuhan keuangan buat anak-anak-Mu. Mampukan mereka untuk mengelolanya, sehingga mereka tidak sembarangan untuk mengeluarkan keuangan ini Bapa. Mampukan mereka. Dan biarlah mereka selalu bertanya kepada Engkau Bapa, sebelum mereka pergunakan yang sia-sia. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Sungguh hamba-Mu bersyukur, hamba percaya Bapa, hamba percaya Tuhan, apa yang Kau perlihatkan kepada hamba itu akan terjadi kepada anak-anak-Mu Bapa, yang mengikuti ibadah online renungan harian Kita Sehat Kita Kuat, semua akan mengalami satu mujizat Tuhan. Engkau akan diberkati dalam keuangan-Mu, lumbung-Mu akan diberkati dengan limpahnya. Dan perhatikan, harus berhati-hati, jaga dengan baik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan untuk-Mu. Di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Biarlah mereka tidak mengobrolkan keuangan itu. Biarlah mereka memahami dengan meminta hikmat yang daripada-Mu. Pekerjaan mereka Engkau berkati dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak muda, Engkau akan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai-Mu, sukacita-Mu Bapa, kepercayaan-Mu, nasihat-Mu kami terima saat ini. Dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan dan sandaran hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.